Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok manajemen keuangan yang terdiri dari saya, Asyifa Nurtiasih, Intan Puspita Arumsari, dan Putri Arumsari akan sedikit menjelaskan tentang komponen biaya modal perusahaan. Pengertian dari biaya, modal, serta biaya modal. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat, yaitu peningkatan laba di masa mendatang. Modal adalah jumlah dari utang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa, beserta utang jangka pendek di mana modal ini merupakan pengurangan aset dan semua kewajiban. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan. Menurut Warsono, terdapat 3 alasan dalam penentuan biaya modal. Yang pertama, memaksimumkan nilai perusahaan, yaitu mensyaratkan bahwa semua biaya input termasuk modal untuk diminimumkan dan biaya modal harus diestimasikan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal mensyaratkan suatu estimasi biaya modal. Yang ketiga, beberapa tipe keputusan lain termasuk yang berhubungan dengan utilitas publik, sewa guna usaha, pendanaan kembali obligasi, kompensasi eksekutif, dan manajemen aset jangka pendek. Konsep biaya modal. Konsep biaya modal erat hubungannya dengan konsep mengenai pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau tidaknya ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah overall cost of capital. Biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan. Dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Ada jenis komponen biaya modal dibagi menjadi 2, yaitu biaya hutang dan biaya modal sendiri. Biaya hutang yakni hutang diperoleh dari lembaga pembiayaan dengan menerbitkan obligasi. Biaya hutang yang berasal dari pinjaman sama dengan bunga yang harus dibayar ke perusahaan. Biaya hutang dengan obligasi sama dengan tingkat pengembalian hasil yang diinginkan investor. Pertama yaitu biaya hutang sebelum pajak. Dapat ditentukan dengan menghitung besarnya tingkat hasil internal atas arus kas obligasi dengan rumus pembayaran bunga atau kupon tahunan ditambah nilai nominal atau face value setiap obligasi dikurangi nilai pasar dan dibagi masa jatuh tempo dalam tahunan. Ada biaya hutang setelah pajak, yakni bisa dicari dengan mengalihkan biaya hutang sebelum pajak dengan 1 dikurangi T, dengan T adalah tingkat pajak marginal. Selanjutnya yaitu biaya modal sendiri atau cost of equity. Biaya modal saham merupakan tingkat hasil pengembalian atas saham biasa yang diinginkan oleh para investor. Rumusnya yaitu saldo ditahan sama dengan tingkat risiko bebas ditambah tingkat pengembalian yang diharapkan pasar dikurangi tingkat risiko bebas dikali koefisien beta saham. Selanjutnya yaitu biaya saham baru. Biaya ekuitas internal yang didasarkan pada biaya laba ditahan dinaikkan untuk biaya-biaya emisi dengan rumus biaya saham baru sama dengan dividen dibagi P0 1 dikurangi biaya emisi ditambah keuntungan yang diharapkan. Biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal satu perusahaan yang terdiri dari saham penggunaan hutang dan laba ditahan. Rumusnya KA persentasi hutang dari modal dikali biaya hutang 1 min pajak ditambah persentase saham preferen dari modal dikali biaya saham preferen ditambah persentase saham biasa atau laba ditahan dari modal dikali biaya laba ditahan dan dibagi saham
Selanjutnya yaitu biaya saham preferen. Tingkat pengembalian yang diminta investor atas saham preferen. Rumusnya, biaya saham preferen sama dengan dividen saham preference dibagi biaya saham preference. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan ada dua. A. Tingkat suku bunga. Jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang juga akan meningkat karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal utang. B. Tarif pajak. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan biaya utang yang digunakan dalam WACC. Dan terdapat cara-cara lainnya yang kurang nyata di mana kebijakan pajak mempengaruhi biaya modal. Yang kedua, yaitu faktor yang dapat dikendalikan perusahaan ada tiga. A. Kebijakan struktur modal. Perhitungan WACC didasarkan pada tarif bunga setiap komponen modal dengan komposisi struktur modalnya. Sehingga jika struktur modalnya berubah, maka biaya modalnya akan berubah. B. Kebijakan dividen. Penurunan rasio pembayaran dividen mungkin dapat menyebabkan biaya modal itu sendiri meningkat, sehingga WMACC-nya baik. C. Kebijakan investasi. Akibat dari kebijakan investasi akan membawa dampak yang beresiko. Bukan saja risiko inilah yang dapat mempengaruhi biaya modal.